Caranya gampang, kalian tinggal buka untuk Google Form-nya yang tersedia, dan kalian tinggal isi kira-kira voting yang mana nih. Tadi ada ruanghalal.com, kemudian ada Quora, ada Om Kurir, dan Hallway. Dan selanjutnya di sini dari Google Form tersebut, teman-teman bisa mendapatkan ruang Zoom meeting ini. Jadi kalian nanti bisa masuk secara langsung dan akan kami split ke breakout room untuk sesi diskusi bersama startup yang telah kalian vote. Oke, selanjutnya di sini kita sudah ada hadir sangat cantik sekali di sini Kak Sherly Wijayanti dari Inbound Sales Coordinator dari Zenith. Dan beliau di sini adalah our guest speaker yang akan membahas pentingnya digital payment. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan di sini Kak Sherly, atas waktu dan screen-nya saya persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman AMSI. Semoga masih semangat ya. Udah Iya. 9:30, mungkin kita istirahat dulu, menyimak kabar-kabar terbaru nih soal gimana sih caranya memanfaatkan teknologi untuk teman-teman semua. Nah, aku mau bantu untuk presentasiin materinya hari ini ya. Oke, udah pada bisa lihat semua layarnya ya? Nih, saya Oke. sudah Kak. Oke, makasih banyak. Sebelumnya terima kasih banyak nih AMSI juga sudah mengizinkan Zenith gitu ya untuk berbagi ilmu nih sama teman-teman di sini. Masya Allah. Tadi juga kita dengerin presentasinya teman-teman, semangat banget ya. Jadi kita juga mau semangat nih untuk sharing-sharing ilmu dari tren payment digital. Jadi perkenalkan saya Shirley dari Zenith. Hari ini akan sharing-sharing sedikit sama teman-teman AMSI nih mengenai tren payment digital di Indonesia per tahun 2021 ya. Karena kalau jalanin bisnis tapi nggak tahu gitu ya arah kita tuh gimana caranya jualin bisnis kita, itu kan juga sama aja bohong. Penjualan itu kan bagian dari ikhtiar dari apa yang udah kita bentuk di usaha kita gitu ya. Jadi penting banget nih buat nyimak materi yang mau saya bawakan. Nah, kita mau sharing tentang tren pembayaran digital. Nah, ini juga kita ada data-data menarik. Untuk yang pertama kita kulik yuk tentang data-data di slide ini. Jadi di sebelah kiri itu teman-teman bisa lihat bahwa ternyata dari tahun 2017 ke tahun 2021 pertumbuhan untuk pasar e-commerce tuh meningkat loh. Teman-teman bisa lihat dari 2018, 2019 sampai 2021 kenaikannya cukup signifikan ya. Dan bahkan ada nih prediksi bahwa di tahun 2022 juga akan naik menjadi 44,9. Nah, di sini kita bisa dapat ilmu apa? Bahwa ternyata untuk pasar digital adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu. Karena kan masih banyak nih bisnis yang kayaknya kita offline aja deh, masih jalan-jalan aja gitu kan, atau kita manual aja deh untuk jualannya. Nah, ternyata dari data ini teman-teman bisa lihat kalau pasar e-commerce itu kan tumbuh. Jadi kalau untuk teman-teman bersaing akan lebih besar peluangnya kalau teman-teman go digital di e-commerce market gitu ya. Nah, kemudian kita geser nih ke data yang di tengah-tengah tuh yang seperti donat yang bulat. Nah, di sini ada data menarik. Yang biru sebesar 81% ini adalah UMKM dari seluruh Indonesia yang ternyata platform jualannya masih offline. Nah, sedangkan 19%-nya itu sudah go digital atau online. Nah, di sini kita ngelihat data yang kayaknya bisa nih jadi peluang gitu ya. Kenapa? Karena bayangin aja dari 100% ada 81% yang belum memanfaatkan teknologi digital. Nah, apakah teman-teman adalah salah satunya? Nah, mau nggak jadi bagian dari 19% tadi? Pastinya mau dong ya, karena peluangnya tinggi banget. Karena konversi yang bersaing di angka hijau itu yang 19% masih sedikit. Jadi kalau teman-teman move ke yang hijau itu masih tinggi banget loh peluangnya. Kemudian kita geser nih ke grafik yang di sebelah kanan ya. Nah, di sini ada data yang kontradiktif nih teman-teman. Kalau teman-teman jeli perhatiin ya, bahwa 70% orang Indonesia itu ternyata sudah pakai smartphone. Nah, coba bayangin, kenapa
tapi 81%-nya malah nggak go digital. Karena banyak yang takut kalau kayaknya kalau jualan offline justru revenue-nya lebih tinggi deh. Atau kalau online resikonya ribet lebih tinggi gitu. Jadi sayang banget nih, ini adalah data yang sangat kontradiktif sekali gitu. 70% sudah pakai smartphone kok malah nggak dimanfaatin. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini bahwa ini adalah peluang kita untuk kita bisa ikhtiar untuk banyak distribusiin manfaat dari produk UMKM yang tadi teman-teman udah bikin gitu ya, startup yang teman-teman udah bikin untuk di versi digitalnya gitu. Nah, menarik banget ya. Sekarang kita geser ke slide 2. Nah, kita kan sekarang lagi ngalamin tahun kedua COVID ya. Udah mau tahun ketiga nih. Nah, ternyata ada data yang menarik seputar pertumbuhan pasar e-commerce sepanjang COVID gitu. Nah, di data yang kita dapat dari Hootsuite, bahwa sepanjang pandemi ini ada 76% kenaikan orang yang hanya rebahan buat scrolling-scrolling e-commerce. Bayangin aja, ada kenaikan sebesar 76% gitu. Rata-rata orang yang ternyata hanya rebahan, duduk-duduk untuk cek-cek barang apa sih yang bisa mereka beli di digital gitu. Nah, ini kan juga berarti peluang ya. Kita udah tahu bahwa wah, marketnya gede juga nih. Hampir 100% loh populasi orang yang ternyata mau untuk scrolling belanja atau lihat-lihat jasa yang dijual secara digital dibanding pergi ke offline store. Nah, sekarang kita kerucutin lagi. Mbak Shirley, gede banget kalau seluruh dunia. Kalau di Indonesia aja ada nggak datanya? Ada. Di sini juga ada data bahwa seluruh Indonesia ada 87% nih kaum yang rebahan buat scrolling-scrolling jasa atau produk secara digital. Nah, kalau udah lihat ini, berarti nggak ada lagi dong ya yang harusnya, aduh kayaknya kita nggak pakai digital dulu deh, karena kayak kita baru mulai. Nah, kayak gitu harusnya udah nggak ada lagi nih teman-teman, karena udah jelas-jelas ada peluang di sini gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit kita bocorin dari sekian banyak sektor industri, apa aja sih yang paling diminati sama orang-orang yang sudah kita himpun gitu ya datanya. Nah, di kanan itu di poin nomor 2 kita udah kasih bocoran nih kalau ada beberapa sektor tertinggi yang jadi favorit orang-orang untuk scrolling. Yang pertama ada furniture, kemudian yang kedua ada perangkat elektronik, yang ketiga ada makanan dan minuman ya atau F&B, kemudian kesehatan, kecantikan, baru fashion atau retail pakaian gitu ya. Dan ada fakta menarik lagi bahwa 50% transaksi online itu dilakukan oleh kaum milenial. Nah, ini aku bisa kasih bocoran ya. Kalau udah tahu 50% marketnya adalah milenial, berarti apa? Berarti mulai sekarang dipikirin gimana nih supaya software yang kita buat, website yang kita buat, atau halaman penjualan yang kita buat, itu supaya menarik gitu. Jadi orang-orang nggak bosan buat mampir ke website atau ke aplikasi gitu ya. Dan meningkatkan minat orang untuk beli produk di platform kita gitu ya. Ini perlu dicatat nih untuk teman-teman. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang di dunia ini ada berapa jenis sih sebenarnya jenis pembayaran yang bisa kita terapkan di bisnis gitu ya. Tadi kan aku juga ada lihat tuh dari Ruang Halal, kemudian Halway, ada Koroa juga, dan teman-teman yang lain ya, itu menarik banget. Otomatis kan kita bikin startup bukan cuma buat kita nikmati sendiri ya, tapi kita juga mau fasilitasin untuk orang-orang bisa pakai manfaat dari startup yang kita ciptakan gitu kan. Kalau tadi aku nyimak Koroa itu ada subscription. Nah, ini pas banget, dan teman-teman yang lain kan juga mungkin ada payment di dalam bisnisnya ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata payment channel itu terbagi-bagi jadi beberapa jenis gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang ada di layar sekarang. Ada e-wallet, ada retail outlet, ada direct debit, credit card, dan ada virtual account. Nah, dari sekian banyak jenis pembayaran ini, ternyata ada data yang menarik dihimpun sama Sendit nih sepanjang tahun 2020. Apa itu? Jadi dari seluruh transaksi yang sudah kita himpun datanya, ada 59% orang yang lebih cenderung tertarik membayar dengan virtual account. Jadi untuk metode pembayaran dengan virtual account ya, atau pembayaran via bank secara otomatis, itu ada 59%. Jadi peminatnya masih tinggi banget nih. Nah, mungkin buat orang-orang yang belum tahu nih, atau teman-teman masih kurang familiar gitu ya, apa sih bedanya VA dengan bank transfer? Beda banget nih teman-teman. Jadi kalau bank transfer biasanya kan
direct ke kita ya, misalnya transfer nih bajunya ke atas nama Shirley gitu kan. Tapi kalau virtual account itu nanti bukan atas nama Shirley lagi, tapi atas nama bisnisnya teman-teman gitu. Jadi terlihat lebih profesional, nggak pakai rekening pribadi. Itu namanya virtual account ya. Nah, kemudian yang menempati urutan kedua itu ada e-wallet, ada OVO, ada Dana, ada Shopee Pay. Jadi nanti kalau ada yang tanya, Mbak, kita bisa aktifin OVO enggak, bisa aktifin Dana enggak, bisa. Itu namanya e-wallet dan itu peminatnya juga masuk ke ranking kedua loh. Mereka itu banyak dipakai untuk transaksi pembayaran juga. Kemudian yang ketiga yang banyak diminati ini ternyata nggak disangka-sangka ya, yaitu retail outlet gitu. Retail outlet misalnya pembayaran ke Alfamart, ke Indomart gitu, itu ternyata masih diminati loh. Jadi banyak orang yang nggak mikir, aduh kayaknya nggak mungkin deh orang bayar lewat Alfamart zaman sekarang gitu loh. Ternyata banyak loh yang pakai retail outlet seperti itu gitu. Dan teman-teman bisa menggunakan itu nanti. Nah, kalau ada pertanyaan, Mbak Shirley, aku kan baru mulai nih bisnisnya. Kalau aku baru mulai bisnisnya, aku harus pakai payment channel yang mana gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat tabel ini. Jadi kita udah kasih perumpamaan nih dari transaksi rata-rata yang bisa dipakai gitu ya, atau jadi pakem untuk teman-teman. Untuk e-wallet nih aku contohin, yang orang yang menggunakan e-wallet itu biasanya nilai transaksinya di 55.000 atau di bawah 100.000 gitu ya. Kayaknya kita jarang banget deh lihat orang bayar sesuatu gitu ya bernilai 1 juta tapi pakai OVO gitu. Itu jarang sekali dan biasanya dilakukan untuk yang nilai transaksinya di bawah 100.000. Dan yang lain-lain teman-teman bisa capture nanti di layar ini ya. Ini untuk patokan teman-teman gitu. Oke, nah sekarang ngomongin tentang Zendit. Mungkin dari tadi, aduh aku kayaknya baru pertama kali nih denger Zendit. Zendit itu apa gitu. Nah ini mungkin mau kenalan, kita mau kenalan nih sama teman-teman AMSI di sini. Jadi Zendit itu adalah platform yang menyediakan sebuah link pembayaran yang bisa dikoneksikan ke aplikasi atau websitenya teman-teman di sini gitu ya. Jadi Zendit itu istilahnya adalah payment gateway. Nah untuk teman-teman tahu, kalau misalnya teman-teman pilih payment gateway, itu boleh loh untuk nanya siapa sih investornya, kemudian kliennya siapa aja, keamanannya seperti apa. Nah ini kita kasih ya data mengenai investor kita, mostly klien kita, dan berapa jumlah karyawan dan revenue setiap tahunnya. Ini penting untuk teman-teman tahu karena kan nanti teman-teman akan menggunakan payment gateway ini. Nah kestabilan company itu juga penting untuk jadi bahan pertimbangan ya. Oke, nah sebenarnya di Zendit itu apa Mbak? Aku kayak masih kurang ngerti nih. Nah, secara gampangnya gini, teman-teman kan bikin bisnis, pastinya butuh sebuah jalur pembayaran kan. Nah, orang-orang secara manual itu berpikir, oh kayaknya kalau misalnya kita mau punya banyak bank, kayaknya kita daftar deh ke banknya masing-masing. Nah, sedangkan nggak perlu untuk pakai cara seperti itu lagi, karena teman-teman bisa menggunakan satu platform yang bisa mengcover atau menyediakan banyak payment channel seperti di layar teman-teman sekarang. Jadi kalau misalnya pakai Zendit, udah dapat paket komplit, bisa pakai semua payment ini gitu ya. Dan Zendit tidak ada biaya berlangganan. Jadi teman-teman pakai Zendit tidak ada biaya subscription, bisa langsung didaftarkan, nanti prosesnya 1-3 hari bisa aktif, nanti bisa langsung digunakan. Pembayaran yang dihimpun atau dialokasikan ke klien dari Zendit adalah biaya sukses transaksi aja, atau kita biasa sebut MDR gitu. Jadi nanti kena potongan aja kalau misalnya bayar pakai bank berapa, kalau pakai retail outlet berapa, nanti bisa dilihat di price list kita gitu ya di website. Tapi ini teman-teman yang akan dapat, karena ini teman-teman mostly tadi aku lihat bertema Islami ya, kita juga mau nyampein kabar gembira nih kalau ternyata sekarang BSI sudah tersedia di Zendit, dan Zendit adalah satu-satunya payment gateway yang menyediakan BSI untuk saat ini. Jadi teman-teman bisa nih kalau misalnya mau ada payment yang berbasis syariah, Zendit support ya. Oke, nah untuk Zendit sendiri kita punya nilai utama ada 3 ya. Jadi ini tips sih sebenarnya, nanti apapun payment gateway yang teman-teman pilih, pilihlah yang mengandung 3 nilai utama ini. Yang pertama harus simple integrasinya, karena kan teman-teman si CEO ya, Chief Everything Officer kan. Jadi semuanya masih teman-teman yang ngerjain. Jadi kalau integrasinya susah, pasti akan memakan waktu dari teman-teman untuk mendevelop gitu ya. Kemudian kecepatan gitu. Pilih payment gateway yang bisa kasih layanan tercepat ke teman-teman, karena pembayaran nggak bisa di postpone atau di pending gitu. Kemudian yang ketiga, pilih yang servisnya 24/7, dan Zendit ada live chat 24 jam ya per 7 hari, bahkan di hari raya gitu.
Oke, untuk sedikit layanan dari Zendit, sebenarnya orang kan kenal nih Zendit itu sebagai payment gateway aja. Nah, ternyata kita itu lebih daripada payment gateway. Jadi Zendit itu sudah memikirkan nih gimana sih caranya supaya kita bisa membangun Indonesia sama-sama gitu ya. Jadi nggak cuma hanya kebutuhan company aja bisa dapat revenue, tapi nggak membangun gitu. Nah, founder kita itu menciptakan sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu bisa membantu UMKM dari hulu ke hilir. Nah, contohnya nih, si Zendit punya layanan finansial yaitu Send Capital atau peminjaman uang ke klien Zendit yang membutuhkan. Dan ini kita berbeda ya dengan bank atau P2P lending. Jadi sistemnya itu dari uang dari Zendit itu sendiri. Dan ini juga bisa di-adjust sesuai kebutuhan. Nanti di sesi networking bisa nanya-nanya ya ke tim kita namanya Mas Andrew juga gitu kan. Nah, kemudian kita juga ada aplikasi tambahan. Ini maksudnya adalah payment gateway-nya gitu ya. Dan kita juga untuk fitur keamanannya sudah ada di mana kita bisa membantu untuk proses pengecekan transfer uang antara nama dengan nomor rekeningnya matching atau tidak dan bisa punya sistem untuk mengantisipasi. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan nih ngetik nomor rekening gitu ya dan nama nanti bisa diatasi dengan fitur send check gitu. Oke, sekarang jangan ini deh Mbak Shirley teori terus, coba dong kasih contoh teman-teman UMKM atau startup yang juga udah berhasil pakai Zendesk gitu ya. Nah, sepanjang tahun 2020 kita menerima permintaan untuk go digital lebih tinggi, yaitu ada kenaikan 150% pendaftar. Nah, di sini kita ada contoh yaitu anakbisa.com. Nah, anakbisa.com ini adalah startup yang terbentuk di tahun 2021 ya. Tujuannya adalah karena pandemi, anak-anak di rumah belajar motoriknya jadi terganggu ya. Biasanya mereka ke sekolah, main pasir gitu kan, main sama teman-teman, cubit-cubit. Nah, sekarang karena di rumah nggak punya hal kayak gitu. Jadi anak bisa ini menciptakan gimana kelas di rumah tetap bisa mengasah motorik dari anak tersebut gitu ya. Dan lihat kita mendapat testimoni dari mereka. Mereka bilang dengan Sendit proses pembayarannya paket kelas jadi berjalan tanpa tambahan operator tambahan dan customer jadi punya pilihan nih pembayaran sehingga tingkat kepercayaan customernya juga meningkat. Jadi mereka jualan kelasnya lewat website dan udah otomatis semuanya jadi nggak perlu banyak-banyak admin untuk ngecek gitu ya. Nah ini juga ada satu case lagi dari Jakarta Golf Shop, ini juga terbentuk di tahun 2021. Jadi karena sekarang olahraga kan jadi concern utama ya orang-orang mau lebih sehat gitu ya dan beberapa orang yang hobi olahraga ini sudah mengincar tentang olahraga golf gitu. Nah untuk golf sendiri kan biasanya hanya bisa dibeli di toko-toko eksklusif. Jadi sekarang ini adalah Jakarta Golf Shop membuka bisnis online nih di Instagram, di website gitu ya. Mulai berani jualan produk-produk eksklusif lewat website gitu ya sendiri. Nah orang-orang sekarang udah bisa nih beli barang-barang golf di Jakarta Golf Shop dan Pak Daryl ownernya bilang kalau Sendit ini ternyata sangat membantu bisnisnya jadi kelihatan terpercaya gitu karena punya banyak layanan payment gitu yang nggak kelihatan wah transfernya cuma bisa ke atas nama Daryl aja nih gitu. Jadi kan nggak profesional gitu. Dengan Zenit kelihatan lebih profesional dan lebih singkat lagi untuk rekonsiliasinya. Oke, nah ini untuk contoh klien-klien aja. Nah ini jangan khawatir ya untuk klien pasti kita pampangnya yang udah terkenal. Tapi tenang aja karena saya juga dari divisi inbound sales. Inbound sales itu biasanya yang handle untuk UMKM atau startup baru. Jadi percayalah teman-teman memulai bisnis dengan pembayaran yang terencana itu juga sangat membantu meningkatkan keberhasilan bisnisnya teman-teman gitu ya. Oke, sampai sini mungkin untuk diskusinya ya. Mudah-mudahan insight-nya membantu sekali nih untuk teman-teman di sini. Aku kembalikan kepada Mbak MC ya. Oke, terima kasih Kak Shirley atas presentasinya mengenai Zendit dan juga pentingnya digital payment. Tadi mungkin ada beberapa yang telah disampaikan terkait breakout room. Mungkin ini karena kita juga untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:47. Di sini kita akan lanjut kepada sesi ta'aruf dan juga networking secara langsung dengan perwakilan dari Zendit juga nih. Kita sudah ada dari Pak Andrew ya. Di sini teman-teman akan melakukan networking dan juga ta'aruf bersama dengan Pak Andrew. Nanti ada beberapa pertanyaan tentang Zendit, teman-teman juga bisa langsung tanyakan kepada Pak Andrew untuk lebih
tahu lagi nih lebih dalam lagi seperti apa tentang Zendesk dan juga tipe-tipe payment yang ada. Oke, selanjutnya saya berikan kepada Pak Endul untuk bisa memulai. Silakan, Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Mira, dan terima kasih juga semuanya untuk waktunya udah diluangkan, apalagi udah malam-malam gini ya. Ini Mbak Shirley juga terima kasih banyak udah dijelasin tentang saya. Nah, mungkin perkenalan sedikit, nama saya Andrew.